Shalom semua warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kasih yang ajaib antara David dan Jonathan. Itu gambaran daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Yohanes pasal 13, 34 dan 35, Tuhan berkata, I give you a new commandment, perintah baru. Kita tahu bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu adalah perintah raja. Perintah raja adalah hukum. Barang siapa melawan perintahnya, ada hukumannya. Siapa melakukan perintahnya, ada reward, ada pahala. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di situ dipakai perkataan agapao, bukan phileo. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Orang yang belum percaya, orang di luar kita, bahwa kamu adalah my disciple. Indeed, sesungguhnya murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan bertambahnya lawlessness, kasih telah menjadi dingin. Kita melihat apa yang terjadi pada prior atau pre-Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana biasanya Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, Yohanes dan Yakobus, saudara kandungnya, itu manusiawi. Manusiawi itu storge, kasih antar saudara, bahkan antara sesama suku, sesama bangsa. Tetapi di sini kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka yang menantikan Roh Kudus itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan kemudian kita melihat dalam selanjutnya Kisah Rasul 3 dan selanjutnya, mereka yang biasa saling bersaingan dan mengatakan siapa yang lebih hebat. Sebelum Kristus yaitu disalibkan, bahkan mereka itu ribut siapa yang paling hebat daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengenali siapa Kristus sesungguhnya, bahwa dia adalah ilahi. Pada zaman di mana bilang Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan juru selamat. Dengar ini saudaraku, dia memberikan perintah yang baru. Kita disebut orang-orang kelompok Injili, ya. Kita percaya Injil kerajaan, dan di dalam ada Injil keselamatan, Injil pemulihan. Tapi terlalu penekanan pada Great Commission, yaitu amanat agung. Lupakan perintah agung. Ini yang terutama. Seluruh dunia kita berpikir kalau orang lihat mujizat, orang percaya kita murid Tuhan, belum tentu. Sebab Yanes dan Yambres yang melawan Musa juga melakukan mujizat-mujizat palsu, saudara. Tetapi yang paling indah adalah ketika mereka melihat we love one another. Tidak selalu gampang seperti saya katakan, mengasihi Tuhan gampang, mengasihi manusia tidak gampang, saudara. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel saling membunuh, Esau tidak membunuh Yakub, ya Yusuf dibenci, saudara. Mereka ingin membunuh dia. Cuma pertolongan intervensi Tuhan dia akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudaraku, di dunia yang penuh hatred, yang penuh dengan rasialisme, ketika kita saling mengasihi, gereja Tuhan itu tidak ada batas ras, suku, golongan, tidak ada, saudara. Karena Yesus telah menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dengan Yunani, antara orang berpendidikan dengan orang barbar. Tidak ada perbedaan. Love one another, ini perintah Tuhan, bukan anjuran. Dan bukan cuma phileo, bukan cuma storge, tetapi agapao. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. God bless you all. Let us love one another in the kingdom of love. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan. Warga kerajaan, saya mau menyampaikan satu hal. Bertobat itu bahasa aslinya adalah metanoia. Metanoia bukan berbicara dulu pencuri, sekarang bukan pencuri, dulu pembunuh, sekarang bukan pembunuh. Tetapi bahasa aslinya metanoia itu berbicara tentang perubahan cara kita berpikir. Karena banyak orang yang mencuri kemudian masuk penjara, dia keluar sementara tidak mencuri, beberapa waktu lagi dia mencuri. Jadi bukan terjadi perubahan pola pikir. Dan kita akan berbicara mengenai budaya atau kultur. Budaya itu apa sih? Budaya itu mencakup nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, dan lain sebagainya yang saya highlight diwariskan atau dibagikan oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat.
Kita kalau sudah dengar budaya, kita sudah tahu budaya itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Indonesia tahun 2000 ke bawah itu memiliki budaya baiknya itu, orang Indonesia itu terkenal ramah. Betul ya, ramah. Monggo pinara, ya, ramahnya luar biasa. Ya, murah senyum ya. Tadi banyak ngelihat saya senyum, ya. Murah senyum. Coba di luar negeri, gak bakalan dikasih senyum ya. Santun, monggo silakan. Suka tolong menolong dan gotong royong ya. Tetapi saya melihat bahwa budaya yang saya sebutkan tadi sudah mengalami degradasi. Kalau yang buruk banyak. Betul ya? Buruk itu banyak, rasan-rasan ya. Suka ngomongin orang di belakang itu. Itu sudah jadi budaya loh ya. Khususnya di arisan. Arisannya siapa? Oh maaf, yang namanya arisan. Ya. Ada bapak-bapak juga tuh arisannya. Ya. Nah itu rasan-rasan. Kadang saya jengkel melihat orang itu naik mobil kemudian buang sampah. Lewat mobil, buka kaca kemudian lempar. Habis minum air mineral, botol kosong dilempar keluar. Kadang puntung rokok, jengkel. Nah, orang-orang seperti itu kira-kira kalau ditegur bagaimana? Gak seneng loh orang yang seperti itu. Ya, oh iya marah. Budaya apa lagi? Jam yang bisa ditarik. Jam karet. Betul ya? Kan karet. Kalau undangan pesta pernikahan jam 6, kira-kira datang jam berapa? Jam 8. Ya mulai makannya itu ya. Jam karet itu ya. Kalau ibadah jam 8 datangnya jam berapa? Jam 7 ya. 7 malam pagi ya. Gak mau antri. Pernah ketemu orang yang strobot antrian, pernah ketemu seperti itu? Jengkel gak kira-kira? Sudah antri ya toh, di Kentucky misalnya ya toh. Sudah waktunya tiba-tiba ada yang serobot ya. Di Jakarta itu ada orang yang serobot di SPBU, tempat isi bensin. Kira-kira yang diserobot kan jengkel ya, jengkel loh. Kemudian dia tegur, antri dong. Yang nyerobot itu keluar dari mobil. Marani yang negur, yang diserobot itu. Gak terima, dipukul yang diserobot itu. Saya melihat bahwa budaya-budaya ini sudah mulai ya kita lihatlah sekarang fenomena yang sekarang ini ya. Jadi itu mencakup nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, bahasa adat, istiadat, seni yang diwariskan, dibagikan oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat. Dan budaya itu dapat mempengaruhi cara seseorang atau sekelompok orang itu berperilaku, cara berpakaian, memahami dunia, serta berinteraksi dengan orang lain. Di Sumba zaman dulu itu, ya kalau sekarang ini kalau kita ketemu dengan orang beri salam kira-kira gimana? Jabat tangan toh? Kita jabat tangan. Kalau di Sumba itu beda. Di Sumba orang itu menempelkan hidung sama satu dengan yang lain. Ketemu bukan salaman tapi nempelkan hidung sama satu dengan yang lain ya. Kita akan praktekkan minggu depan ya. Salaman gak usah jabat tangan tapi gesek-gesek hidung gitu ya. Oke. Mau? Oh, enggak mau. Karena bukan budaya kita ya. Kalau di sana biasa, kalau salaman itu justru aneh buat mereka ya. Dan saya highlight untuk hal yang selanjutnya adalah budaya merupakan warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi dan mencakup aspek-aspek penting kehidupan suatu kelompok. Jadi budaya itu warisan yang diteruskan. Bulan lalu, 2 bulan yang lalu berarti. Juli berarti ya masih bulan lalu, minggu keempat saya sudah sampaikan bahwa apa saja yang tidak menjadi budaya itu tidak akan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, hanya budaya itu yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Ya, kenapa? Karena budaya itu mempunyai daya ubah. Mengubah seseorang tanpa ia sadari. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita tidak hidup di dalam budaya kerajaan dan membawa budaya kerajaan itu inside out, dari dalam keluar, maka
dengan mudah kita akan diinvasi. Kita akan terkontaminasi, dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitar dunia. Atau saya sebut saja budaya dunia. Oke, sampai di sini bisa menangkap? Hati-hati. Saya rindu setiap daripada kita sangat penting, perlu sebagai warga kerajaan itu membangun kultur-kultur yang baik, budaya-budaya yang baik, kultur-kultur atau budaya-budaya yang sesuai dengan nilai-nilai, yang sesuai dengan norma-norma kerajaan Allah. Itu sangat penting dan pagi hari ini saya akan sampaikan dan kita belajar bersama dengan tentang sebuah budaya dan budaya ini disebut culture of worship. Bagaimana kita membangun budaya penyembahan kerajaan Allah. Warga kerajaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan itu bukan cuma sekedar menyanyikan nyanyian, angkat tangan sambil ya mata dipejamkan. Bukan itu. Semua orang bisa ke gereja dan kemudian mengatakan mereka menyembah Tuhan dalam tanda petik. Tetapi dengan kultur yang berbeda di dalam pikiran mereka. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Kita bisa menyembah, katanya menyembah. Tetapi di dalam pikiran, budaya apa yang sedang kita ada di dalam benak kita nggak tahu. Saudara bisa tiap minggu ke gereja dan menyembah Tuhan dalam tanda petik, kemudian mengangkat tangan, kemudian dengan serius sambil menangis mungkin mengeluarkan air mata, kelihatannya wow, tetapi kulturnya bisa saja salah. Ini penting. Ada lagi kalau saya ingat zaman dahulu, mungkin zamannya saya dengan Pak Andres. Iya, itu namanya penyembahan serem. Masih ingat Pak ya? Ya, sepertinya sekarang sudah mulai punah. Sudah langka. Kalau menyembah Tuhan itu serem banget. Kalau mau ngomong haleluya, kalau kita kan haleluya. Kalau itu enggak, haleluya, haleluya. Jadi serem kalau saya sudah ikuti ibadah seperti itu merinding. Bahkan ketika saya ngajak kakak saya ke gereja, saya ngomong ayo kita ibadah kepada Tuhan, ayo coba ke gereja. Dia tanya, nangis-nangis gak? Yang teriak-teriak gitu, saya gak mau loh. Ternyata budaya itu yang seperti ini bukan membawa seseorang datang kepada Tuhan, membuat orang menjadi takut. Oleh sebab itu saat pagi hari ini kita akan bersama membahas apa itu penyembahan sebuah kultur yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita mencari ini Pak Andres tertawa, coba kita mencari ya kata penyembahan di dalam Alkitab, worship. Coba cari di dalam New King James Version atau King James Version. Nanti kata worship penyembahan di dalam perjanjian lama itu muncul di mana? Ternyata muncul di dalam Kejadian 22 ayat 5. Worship, coba klik. Kita akan membaca bersama. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Di dalam New King James Version, sembahyang itu worship. Mulanya, worship itu tidak ada hubungannya dengan nyanyi-nyanyian. Ini kata yang pertama loh. Enggak ada nyanyi-nyanyian di dalam worship itu. Dan saya memberitahu bahwa penyembahan kita itu bukan penyembahan yang abal-abal. Yang asal-asalan kita nyanyi-nyanyi, kemudian kita joget-joget. Bukan itu. Tetapi di dalam penyembahan kita itu mengandung yang namanya covenant. Ada perjanjian dan tanpa covenant, tidak ada seorang pun yang bisa menyembah Tuhan dengan benar. Yang lain saat ini boleh menyembah Tuhan dengan cara mereka, mau loncat-loncat kek, mau gulung-gulung kek, mau apapun itu musik yang luar biasa, yang komplit. Terserah. Tetapi umat Tuhan yang benar menyembah Tuhan itu dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan itu ditunjukkan dengan jelas.
Jangan kita cuma mengikuti budaya-budaya yang sudah ada. Oh mereka menyanyi, kita menyanyi. Mereka lompatlah, kita melompat. Meloncat gulung-gulung, kita ngikuti. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Worship itu seperti apa? Dan salah satunya itu yang sudah dijelaskan dan sudah dilakukan oleh siapa? Abraham di dalam Kejadian 22. Sembayang, worship. Kalau kita membaca di dalam pasal 21, kita bisa melihat bagaimana sedihnya dan Alkitab mencatat sebel. Abraham sebel, sebab kenapa? Sarah itu meminta supaya siapa? Hagar dan Ismail itu diusir. Sedih dong si Abraham. Ya bagaimanapun Ismail itu anaknya, Hagar itu istrinya. Dan setelah mengusir Hagar dan Ismail muncul di dalam pasal 22. Kita akan baca di dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya mau bertanya, barusan kehilangan istrinya Hagar, Ismail anaknya, kemudian datanglah firman Tuhan. Anakmu itu loh sembeliono di atas gunung. Kira-kira apa yang terjadi kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita? Pasti kita katakan, oh no, enggak, tidak. Betul? Tetapi Abraham itu tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Tidak ada tawar-menawar, enggak ada diskusi yang panjang dengan Tuhan. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya kita pasti diskusi, Tuhan, aku loh sudah nunggu berapa tahun? 25 tahun loh tunggu Ishak. Lah sekarang disembelih. Ini satu-satunya yang aku miliki dan sekarang saya sudah gak bisa punya anak loh. Dia gak berbantah-bantah, gak diskusi dengan Tuhan. Terus dia kan bisa berkata, lah terus siapa yang menjadi ahli waris saya? Enggak. Ayat ketiga dia berkata, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu yang mau dikorbankan Ishak itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika Tuhan menyuruh memerintahkan Abraham tidak memiliki alasan inilah, itulah untuk tidak melakukan perintahnya. Enggak. Tuhan aku masih sibuk, besok masih ketemu si Allah, si Bela, si Cela. Enggak, tetapi Alkitab dengan jelas mencatat besok pagi-pagi. Yang memasang pelana, kemudian langsung berangkat. Dan Alkitab tidak mencatat kalau Abraham itu pamit dengan Sarah. Enggak mencatat. Pamit atau enggak saya enggak tahu. Karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi saya berpikir urusannya panjang. Kalau dia pamit dengan Sarah. Sarah, kata Tuhan, Ishak itu harus disembelih. Kira-kira diperbolehkan sama si Sarah? Gegeran, ruwet. Jadi menurut saya Alkitab nggak mencatat ya, mungkin nggak pamit. Kemudian dia pagi-pagi, ya dia ambil si siapa? Ishak dinaikkan ke keledai, kemudian mereka berangkat tanpa pamitan, mungkin karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Dengan kata lain, Abraham itu taat secara totalitas kepada Allah. Gak mudah. Jadi prinsip daripada culture of worship tadi, ya ingat ya, kan penyembahan itu sebenarnya adalah ketaatan totalitas kepada Allah. Gak mudah, saya tahu itu gak mudah. Kita harus membangun budaya ini terlebih dahulu. Amin. Gak mudah.
Sementara kebanyakan orang itu dalam tanda petik itu menyembah tetapi memberontak. Kok bisa? Menyembah tapi memberontak. Saya catat di sini. Mereka melakukan apa yang mereka sukai, mereka anggap baik, ya, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oke, ada sebuah narasi di dalam Alkitab. Ada seorang abdi Allah yang masih muda kemudian diutus, diperintah oleh Allah untuk ke kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, datang kepada Raja Yerobeam untuk apa? Bernubuat melawan dia. Kira-kira marah enggak Yerobeam? Yerobeam bukan marah, tetapi sangat marah dan memerintahkan untuk menangkap abdi Allah itu. Tetapi ketika mau menangkap, Tuhan buat sesuatu di mana tangan Raja Yerobeam itu tidak bisa bergerak, kaku. Dan Yerobeam yang semula mau menangkap dan akhirnya memerintahkan supaya abdi Allah ini, yang masih muda ini, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Supaya dia dipulihkan. Dia setelah didoakan, tangannya sudah mulai bisa bergerak, Yerobeam pulih kembali. Biasanya seperti itu apa yang akan dilakukan oleh seorang raja, dia pasti akan menyambut nabi itu dengan makan-makan dan minum-minum. Padahal sebelumnya nabi itu sudah diberitahu atau diperingatkan Tuhan, jangan kamu makan minum di tempatnya Yerobeam yang mendirikan mezbahnya itu. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh itu. Karena ada perintah dengan taat, nabi kecil ini ya, abdi Allah itu berkata, tidak, ia menolak Yerobeam. Tetapi masalahnya ketika dia pulang, dia bertemu dengan seorang nabi tua. Nabi yang lain sudah tua. Dia memaksa sang abdi Allah itu, ayolah mampir ke rumahku. Makan dan minum. Dia masih taat loh sama Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu, tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama dengan engkau dan singgah ke rumahmu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Nabi tua itu berbohong. Mengatakan bahwa Tuhan telah mengubah peringatannya lewat seorang malaikat. Ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama dengan engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Saya sempat belajar, ya nanti mungkin bulan depan saya akan sampaikan kenapa dua nabi ini ya. Seharusnya kan yang menegur nabi tua itu toh, kenapa nggak dipakai Tuhan? Justru memakai abdi Allah dari tempat yang jauh. Nah, nanti saya akan jelaskan di sesi yang lain ya. Oh panjang ceritanya ini, bagus dan memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Nah, setelah makan roti, dia minum dengan puas. Padahal sudah diperintahkan Tuhan, tidak boleh makan minum di daerah Yerobeam. Dia makan minum dan dia pamit, tidak lama kemudian ditemukan telah mati, diterkam oleh seekor singa. Ketika tidak taat, sebenarnya nabi kecil itu atau abdi Allah itu telah memberontak terhadap Allah. Ketidaktaatan itu sama dengan memberontak. Pernah punya anak atau cucu kemudian gak taat? Sebenarnya mereka sedang memberontak, ya atau enggak? Sebagai orang tua kan kita, ayo, enggak boleh coret-coret di mana? Di tembok, sengaja. Nah, itu namanya memberontak. Sama seperti
Nabi ini nggak taat dan akhirnya dia disamakan sebagai pemberontak diterkam seekor singa. Jangan sampai kita berkata, aku menyembah Tuhan sementara kita tidak taat kepadanya. Itu sama dengan memberontak. Saya pribadi juga bergumul di dalam hal ini karena kalau tidak taat ya memberontak. Ketika memberontak, seseorang tidak bakal bisa menyembah Tuhan karena penyembahan itu dasarnya adalah ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Bukan cuma nyanyi-nyanyi, joget-joget, gulung-gulung, tapi nggak pernah taat kepada Tuhan. Itu bukan culture of worship. Mungkin kita datang diam saja, nyanyian pelan saja. Tetapi di dalam kehidupan kita ada ketaatan kepada Tuhan. Itu adalah budaya penyembahan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Oh, belum ternyata ya. Ini tentang Abraham dan Ishak. Kembali kepada Abraham dan Ishak. Abraham membawa Ishak itu dengan niat memang betul-betul untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi nggak main-main. Jadi tidak ada pikiran, Tuhan nanti ketika saya mau menikam, saya mau tusuk, saya mau nyembelih, Tuhan tahan tangan saya ya. Enggak ada di dalam pikirannya sih Abraham, enggak ada. Tetapi memang kenyataannya Tuhan tahan tangan Abraham. Jadi budaya penyembahan itu dimulai dengan ketaatan. Jadi jangan diganti, kita ciptakan budaya nyanyian, budaya tari-tarian, budaya musik dan budaya lainnya lagi. Semua itu baik alkitabiah. Tetapi jangan lupa dasar dari penyembahan adalah ketaatan kepada Tuhan. Amin. Kalau ketaatan tentunya kepada Tuhan sudah sedemikian menguasai saudara, perhatikan, dan saudara melakukan itu tanpa berpikir lagi seperti yang telah dilakukan oleh Abraham, itu jadi budaya. Budaya penyembahan. Jadi kita nggak usah berpikir lagi. Ada firman Tuhan datang, kita taat. Itu budaya penyembahan. Yang mengerti katakan amin bersama-sama. Karena kembali lagi, budaya adalah things we do without thinking. Salah satu definisi yang sudah pernah saya sampaikan bahwa hal-hal yang kita lakukan tanpa pikir lagi itu adalah budaya. Kita kembali lagi kepada bangsa Israel, kita akan membaca di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 7 dan 11. Ini perjanjian lama tetapi sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat 7, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Yosua membawa bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu apa? Mati. Pada umur 110 tahun dikuburkan di daerah Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Apa yang terjadi? Setelah seluruh angkatan ini dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Tidak perlu lama, ganti generasi, ganti pengenalan akan Allah, kemudian ganti kultur. Dan kalau kita membaca ayat dari 11 sampai ayat 19, firman Tuhan berkata bahwa mereka itu cuma menyembah kepada Baal. Mereka cuma menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Allah membuat bangsa-bangsa lain untuk datang menyerang mereka. Kemudian menjajah mereka. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Mereka teriak-teriak kepada Tuhan, minta tolong. Tuhan kirim lagi, mungkin itu raja-raja atau mungkin kirim hakim-hakim. Dan akhirnya raja-raja atau hakim-hakim membawa mereka kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan ketika hakim-hakim itu mati, raja-raja itu mati, apa yang terjadi? Mereka kembali lagi kepada penyembahan berhala. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, siklusnya seperti ini. Beribadah kepada Tuhan. Hakim-hakim atau raja-raja mati, mereka meninggalkan Tuhan dengan beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Kemudian Tuhan mengirim bangsa lain untuk mengalahkan mereka.
Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kemudian memberikan hakim-hakim raja untuk melepaskan mereka. Kembali lagi ke atas, mereka beribadah kepada Tuhan lagi. Dan hakim-hakim raja mati, mereka meninggalkan Tuhan. Dan itu terus berulang-ulang. Mereka menderita nggak ketika dijajah? Menderita nggak? Menderita. Tapi perhatikan baik-baik. Saya mau beritahu bahwa penderitaan itu tidak membawa seseorang datang menyembah kepada Tuhan. Contohnya ini. Mereka menderita, tetapi apakah mereka datang menyembah kepada Tuhan secara konsisten? Enggak. Yang membawa datang kepada Tuhan dan menyembah kepadanya itu adalah budaya penyembahan yang ada di dalam diri mereka. Bukan penderitaan. Dan masalahnya di mana? Penyembahan mereka kepada Tuhan itu konsepnya sama. Seperti mereka menyembah kepada berhala. Mereka memperlakukan Tuhan itu seperti kepada berhala. Kalau kita nggak bertobat, tidak mengerti hal ini, ya kita akan menjadi orang Kristen ya begitu saja. Ulang terus. Tomat. Tobat kumat, seperti bangsa Israel. Kenapa? Karena bukan menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan kita. Kita pikir pendeta, Pak Sugiarto, Pak Andreas bisa menolong. Enggak. Pendeta, penatua tidak bisa menolong kalau kita pribadi tidak membangun budaya itu di dalam kehidupan kita. Enggak bisa. Kami di sini cuma menyampaikan kebenaran-kebenaran. Tetapi untuk sebuah perubahan budaya itu butuh respon dari pribadi. Jadi kita harus membangun sebuah budaya penyembahan berdasarkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bosan ya? Gak apa-apa. Ini kingdom. Yang kedua. Culture function yang kedua adalah budaya pengorbanan. Dan Abraham sudah lulus di situ. Karena dia bersedia untuk mengorbankan Ishak. Dalam perjanjian lama, semua penyembahan, semua ibadah itu berurusan dengan korban. Baik itu korban bakaran, korban curahan, korban penghapusan dosa, keselamatan, dan lain sebagainya. Saya mau tanya, apa itu korban? Korban itu apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang berurusan dengan penumbahan darah. Itu korban. Zaman dahulu yang namanya korban itu pasti berurusan dengan penumpahan darah. Dan itu sudah dilakukan Yesus di kayu salib karena kasih dan dilakukannya tanpa pamrih. Dan di dalam perjanjian baru, berkorban itu memiliki arti mengerjakan sesuatu dengan kasih dan tanpa pamrih. Kita tidak harus berdarah-darah lagi. Tetapi mengerjakan sesuatu dengan kasih dan tanpa pamrih, melakukan sesuatu yang kadang bertentangan dengan keinginan atau kesukaan kita. Itu berkorban. Keinginan Yesus. Ketika di Taman Getsemani, kalau bisa tidak disalib. Kalau bisa ketika disalib tidak perlu terpisah dengan Bapaknya. Tetapi ia berkorban dengan melawan keinginan pribadinya. Ayo kita banyak keinginan pribadi loh. Kalau kita mau katakan kita mau berkorban, kita harus melakukan segala sesuatu bertentangan dengan keinginan, kesukaan. Apalagi manusia lama kita yang sering dikumandangkan dari mimbar ini. Sesuatu yang kita kerjakan yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan, kesukaan, itu pengorbanan. Sekarang ini saya yakin tidak ada, kalau ada pun sangat jarang yang tahu bahwa pengorbanan itu bagian penting dalam penyembahan. Oke, bisa menangkap? Pengorbanan itu bagian penting di dalam penyembahan. Kalau kita datang ke gereja, angkat tangan nyanyi-nyanyi, tetapi kita tidak mengerjakan sesuatu dengan kasih dan tanpa pamrih, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kesukaan kita,
perlu dipertanyakan di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki penyembahan atau budaya penyembahan? Mengapa saya katakan bahwa pengorbanan itu bagian penting di dalam penyembahan? Sekarang penyembahan itu telah dirubah menjadi nyanyian-nyanyian yang bagus di gereja. Arrangement musik yang bagus, angkat tangan. Kita ini suka tunggu lagu-lagu yang baru yang barusan keluar. Di YouTube ada lagu-lagu baru, kemudian kita ikuti dan kita anggap itu penyembahan. Warga kerajaan, bukan itu yang Tuhan mau. Penyembahan yang benar itu berurusan dengan budaya di mana kita siap untuk berkorban untuk Tuhan. Seperti Paulus sudah pernah menulis dengan jelas di dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Berkorban, itu berbicara tentang berkorban sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, itu adalah penyembahanmu yang sejati. Amin. Jadi mempersembahkan tubuh itu berbicara berkorban untuk Tuhan, ibadah itu berbicara tentang penyembahan. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan menyanyi, ya, dengan musik yang di gereja, di dalam penyembahan kita. Tetapi Tuhan lebih suka kepada kualitas hidup kita daripada nyanyian kita. Tuhan lebih mencari kualitas kehidupan daripada ibadah perayaan kita. Ini ibadah perayaan. Mau tahu ayat-ayatnya? Saya akan tampilkan. Di dalam Amos 5, 21 ayat 24. Aku membenci, aku menghinakan. I despise your celebration. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Kenapa? Karena budayanya salah. Jauhkan daripada aku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Jadi jangan berpikir kalau kita di gereja ini, kemudian kita rame punya penuh dengan nyanyian, dengan musik yang luar biasa, kemudian Tuhan mau dengar. Enggak. Di ayat ini enggak. Karena kenapa? Ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ternyata yang dicari Tuhan adalah keadilan dan kebenaran. Justice, righteousness, truth. Kesimpulannya adalah Tuhan mencari pengorbanan di mana kita mempersembahkan kehidupan kita yang berkualitas kepadanya. Ini serius loh. Jadi jangan kita salah kaprah. Jadi menganggap, wah saya sudah menyanyi, saya sudah macam-macam di gereja, Tuhan itu senang. Tuhan nggak mau kok. Karena kenapa? Karena culture of worship itu bukan cuma nyanyi-nyanyian seperti itu. Tetapi yang pertama apa? Ketaatan totalitas kepada Allah. Dan yang kedua apa? Berkorban. Berkorban itu apa, masih ingat? Oh sudah lupa ya. Dalam perjanjian baru, pelan-pelan ya, saya tahu bahwa ini sulit tetapi saya harus sampaikan. Karena kenapa? Ini berbicara tentang sesuatu, ya kita perlu yang namanya metanoia, perubahan cara berpikir kita. Jangan sampai budaya yang dilakukan di zaman dahulu kita adopt sampai sekarang, tetapi kita nggak tahu kebenaran yang sebenarnya. Tetapi saatnya akan datang, Yohanes 4 ayat 23, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Ini prinsip penyembahan. Penyembahan itu berurusan dengan pengenalan. Amin. Kedalaman penyembahan seseorang tergantung pengenalannya kepada Tuhan. Kalau tidak bertumbuh dalam pengenalan, maka penyembahannya itu dangkal-dangkal saja. Kita menyembah itu dengan kepentingan supaya kita diberkati, supaya kita memperoleh sesuatu daripada Tuhan. Beda kalau bertumbuh dalam pengenalan, penyembahan kepada Tuhan kita menjadi berbeda.
Kita menyembah Tuhan bukan karena merasa hidup kita nyaman, enak, semua beres, semua tercukupi. Apa yang kita minta Tuhan beri, apa yang kita doakan Tuhan kabulkan. Tetapi kita akan menyembahnya ketika mimpi-mimpi kita sekalipun itu tidak menjadi kenyataan. Sakit yang belum disembuhkan, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bertentangan dengan apa yang kita kehendaki. Kegagalan, itu penyembahan yang sebenarnya. Sebab kita menyembah Dia bukan berdasarkan apa yang kita butuhkan, tetapi kita menyembah Dia berdasarkan pengenalan akan Dia. Amin. Itu yang Tuhan mau dan biarlah itu menjadi budaya dalam kehidupan kita. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan? Ini hati Tuhan, memang agak sulit tetapi ayolah kita sama-sama belajar. Kebanyakan orang menyembah Tuhan, nyanyi-nyanyi karena kenapa? Ya merasa semuanya aman-aman saja. Sudah diberkati, financial freedom. Baiklah kita mau menyembah Tuhan di dalam pengenalan yang dalam. Kita menyembah Tuhan bukan karena kita mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengenal Dia, kita menyembah Dia karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Roh yang tidak hidup itu tidak bisa menyembah Tuhan. Roh yang mati gak bisa menyembah Tuhan. Roh hidup ketika mengalami lahir baru. Saya mau bertanya, apakah setiap orang yang ke gereja itu sudah pasti lahir baru? Ya, bukan jawaban saya loh. Apakah setiap orang ke gereja itu sudah lahir baru? Belum. Nah, itu bukan jawaban dari saya loh. Kalau mau supaya kita bisa mengenal, menyembah Dia di dalam sebuah covenant, dalam sebuah perjanjian, maka roh kita harus hidup mengalami lahir baru. Jangan sampai kita sudah ke gereja sekian tahun tetapi belum mengalami lahir baru. Kita harus menyembah Tuhan seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan penyembahan itu bukan cuma di kebaktian, di perayaan-perayaan pada hari Minggu yang seperti kita lakukan sekarang. Tetapi di dalam setiap aspek, di dalam kehidupan kita, keseharian kita, di dalam gaya kita, cara hidup kita. Ingat, penyembahan itu urusannya dengan ketaatan, pengorbanan, dan lifestyle kita. Kalau kita memulai dengan itu, ketika kita mengangkat tangan dan menyembah Tuhan, Tuhan tidak akan berpaling dari kita. Kalau tidak ada 3 hal itu kan, kemudian kita nyanyi-nyanyi loncat gulung-gulung, Tuhan ngomong, aku benci itu. I despise, aku menghinakan perayaanmu. Dan saya tidak mau terjadi di tempat ini. Sementara kita meriah di dalam acara celebration, tetapi penyembahan kita yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan. Kalau budaya ini kita bangun, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, lewat. Bisa saja kebaktian kita pakai gitar bolong atau mungkin tanpa musik sekalipun, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Amin. Penyembahan kita tidak ditentukan segala sesuatu yang dari luar, tetapi itu keluar dari dalam. Penyembahan menjadi penyembahan yang inside out. Tidak pernah terpengaruh oleh hal-hal yang di luar. Ayo kita bangun budaya ini. Ingat penyembahan, ingat apa yang pertama? Ketaatan. Ingat penyembahan, ingat apa? Pengorbanan. Ingat penyembahan, ingat apa? Gaya hidup yang berkualitas. Perlu saya ulangi lagi khotbah yang tadi? Karena ya nanti gak apa-apa. Setelah selesai di YouTube masih ada videonya. Bisa didengarkan lagi. Bahwa penyembahan kita ini sebenarnya yang kita lakukan. Itu cuma sebuah budaya yang dibawa dari generasi ke generasi. Dan kita menganggap itu menyembah Tuhan. Tetapi saat pagi hari ini harus terjadi metanoia di dalam kehidupan kita. Penyembahan itu bukan saja cuma nyanyian. Penyembahan loncat-loncat, boleh.
Tetapi ingat, dasarnya adalah ketaatan, pengorbanan, dan kualitas hidup kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.